terakhir. Ya. Tapi biasanya kalau hari terakhir ini pasti kita punya sesuatu. Cerita lebih tepatnya. Mulai dari awal keberangkatan kita ke sini sampai dengan kita check out. Jadi kakak mau cerita apa sih? Aku mungkin menjadi pengalaman pertama beda dengan saudaraku yang ini. Sebenarnya dari awal tuh gak yakin ya, karena kita 5 hari sebelum penutupan pendaftaran itu kita baru mulai bikin video. 3 jam sebelum penutupan baru diupload videonya, bayangkan. Luar biasa. Itu motivasi temanku satu. Hai Arjun. Kamu membawa aku sampai ke Jakarta. Luar biasa ya Kak Arjun. Betul. Kak Arjun juara apa sih? Juara 2. Juara 2. Karena lawannya juga luar biasa. Jadi Oke. Tapi dia memang semangatnya saat sih keren. betul. Jadi itu. Oke. Terus apa sih Kak hal yang menarik selama kegiatan ini? Oh kita cerita deh, karena nanti kan akan ada video yang kita tampilkan nih di setiap sesi. Awal kita datang hari 1, Hamin 1. Iya, kita datang tanggal 26 guys. Sebelumnya mohon maaf Bapak Bupati atau stakeholder terkait yang ngasih PPD ke kita. apa-apa lah. Oh, iya. Iya enggak? Kita enggak niat memberikan suara. Iya, sebenarnya kita nggak ada niat mau tidak ini ya, tapi karena jadwalnya. Iya, pilihan kita di berangkat tanggal 26 itu ada tepat. Sangat tepat. Karena di tanggal 27 teman-teman yang dari Timika, dari Jayapura terlambat. Tidak dapat momen pembukaan. Nah, itu menjadi menarik. Jadi pengorbanan kita juga kira-kira kita bisa ini. Iya. Jadi untuk teman-teman daerah Papua ya, nanti saya pikir ini wajib digarisbawahi Kak. Karena ternyata ada yang sudah pengalaman tapi tidak jadikan pengalaman gitu. Iya, diulang lagi gitu. Aduh kayaknya jangan deh kayak gitu, karena ini momen nasional, jadi kita berikan yang terbaik perform kita gitu ya. Salah satunya itu tadi ketertiban tadi gitu. Berangkatnya itu. Jadi jangan anggap ini Nabire Jayapura, Nabire Timika. Ini adalah kalian dari Papua, misalnya dari Jayapura ke Jakarta itu transitnya luar biasa. Jadi tidak bisa berharap mau cepat, apalagi dengan kondisi cuaca. Iya, kadang Jakarta kita itu macet loh sayang. Itu. Kalau apalagi kalau kita datangnya jam-jam 5. Jam kerja. Jam 7 baru sampai. Iya, macet kemarin itu. Jadi itu yang pertama. Poin pertama yang kita bisa ambil adalah tepati waktu untuk berangkat. Iya. Jangan terlalu santai. Jadi kita harus benar-benar tahu prepare gitu. Nanti jam sekian itu sudah nyampe Jakarta. Terus pembukaan jam berapa, kita harus benar-benar tahu jadwalnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua? Oke, untuk panitia. Penyambutan panitia bagus, guys. Mereka ramah-ramah ya dari Kemendikbud. Dikmen. Tapi cuma satu, kita kalau saya sih komentarnya mungkin waktunya jangan keseringan molor. Gitu, berapa kali kita molor kegiatan. Ya walaupun cuma setengah. Kadang-kadang jika kita yang molor, akhirnya gara-gara molor itu kita ikutan molor. Iya. Dan satu saat kita terlambat untuk masuk ke ruangan karena pikir jam 9 ternyata jam 8. Semua sudah kumpul guys. Belum sarapan. Akhirnya tergesa-gesa untuk sarapan. Karena molor. Waktu lagi nih Kak, ini poin kayaknya waktu itu jadi poin yang ini deh, tetap waktu deh ya. Waktu, disiplin waktu. Tapi kalau untuk kegiatan sini, apalagi kalau kamu tahu Pak Asga, Direktur Dikmensus, keren sekali. Keren tuh Kak. Saya salut. Motivator tuh Kak. Sudah muda. Apalagi sih poin untuk Pak Asgar? Pertama dia muda. Ganteng ya, anggaplah begitu, laki-laki ganteng ya. Terus jiwa muda, hobi nyanyi lagi. Lagunya lagu favorit. Terus ada motivasi dia, saya ingat 7 disiplin positif. Nanti saya share. Ya. Saya sudah sama share apa sih Kak? Jari-jari? Ya, 5 jari. 5 jari. Itu tentang pendidikannya. Nanti kita share ya untuk share. itu. Satu ada akarnya. Terus apalagi Kak, soal kegiatan deh. Nah, kita kegiatan kemarin tuh awal kan kita check in dulu, pendaftaran, masuk hotel, pembukaan, itu sudah disuguhi dengan makanan yang enak. Pembukaan, kemudian istirahat, kita langsung ke ya. Enggak. Kita gelar bicara. Habis pembukaan gelar bicara kan malamnya. Malamnya kita gelar bicara. Gitu. Jadi sampai di sini kita sebenarnya sudah pemenang semua teman-teman, tapi
memang kita ya di antara yang terbaik pasti ada yang terbaik. Jadi ada pilihan juri lah gitu, pilihan juri. Jadi nanti untuk teman-teman next untuk mempersiapkan kalau misalnya nanti ikut ya, berniat untuk ikut. Saya pikir harus ikut deh Kak ini Kak. Kalau saya mungkin tahun depan nggak ikut lagi. Yang lain sih. Yang lain lah. Ayo biar namanya disebut nanti di Hari Guru Nasional. Iya. Anastasia Fiderlan mewakili Provinsi Papua Tengah. SMA Dedikatif. Seneng nggak kemarin waktu disebutin di upacara loh, walaupun mereka tidak menganggap, tapi kita bangga sebagai itu. Jadi itu jadwal kita. Tanggal 28 kita menuju Ke apa tuh? Veldrum. Veldrum. Ya kita ketemu sama Tahu kita ketemu siapa? Pak Presiden dan menterinya Kak. Saya surprise banget loh Kak. Jadi tahun kemarin 2023 saat menterinya Pak Nadiem sama presidennya Pak Jokowi itu kan terakhir-terakhir jabatan ya. Jadi cuman Pak Nadiem saja. Iya, jadi menterinya cuma Pak Nadiem sama Pak Jokowi saja yang datang gitu. Dan ini saya sangat surprise ketika Pak Jenderal, Pak Jenderal, semuanya ada. menteri disebutkan baru. Kamu tahu ekspresi kami sebagai luar biasa. guru, menteri siapa sekali. yang paling banyak suaranya? Menteri siapa yo? Pertama Ibu Menteri Keuangan. Kedua Menteri Sekretaris Kabinet. Kabinet ya bukan Menteri negara. Keuangan. Kakak ingat gak sih ekspresinya Menteri Keuangan? Nanti kita posting. Ditegang. Langsung kayak mau ketawa bangga Ya, dan bagaimana bingung ya. ditegang. Kalau Mayor Saya tidak Teddy, kamu tahu. Kesemsem dia. Dia Dia kayak mau tahu. tahan tawa gitu kan Tahu sih. ya, Bija? Bapak Teddy Satu Indra kemampuan Wijaya. yang tidak bisa menyanyi. Aku jadi tahu lah. Iya. Tapi itu di situ perjuangan sih. Kita disuruh kumpul dari ke bis jam 8 pagi. Ternyata kita dimolorkan jamnya jadi jam 10 pagi. Kita kembali lagi ke kamar. Masuk bis jam 10. Tunggu sampai jam 11 baru kita berangkat. Setengah 11 ke jam 11. Lebih Kak kayaknya 11 lebih. Sampai di sana kita masih tunggu lagi. sampai jam 1. Bukan. Jam 3. Jam 3, bayangkan. Bapak Prabowo lain kali jangan begitu ah. Tapi memang biasa begitu Kakak. Sengaja. Jadi kita Enggak, masuk. jangan sampai Pak Prabowo tunggu kita kan gak etis Kak. Tapi kan kami beragama. Dan itu di situ teman-teman bisa lihat video yang menyebar tentang nasib guru dan kenaikan gaji. Tapi itu masih tanda tanya. Menurut aku sih tidak mungkin. Logika saja kita tidak mungkin 1 bulan itu ditambah akan 1 bulan gaji, tidak mungkin. Tapi mungkin saja sih kalau saya. Ya, 2 persepsi Dua mungkin dan persepsi. tidak mungkin. Mungkinnya ya kalau uang banyak boleh. Iya, mudah-mudahan. Ya mungkin. Tapi yang kemungkinan terjadi adalah karena sudah ada gaji 13, gaji 14 pasti akan ada gaji 15. Kemungkinan yang terjadi itu sepertinya. Tapi kalau kalian maunya gimana sih guys? Saya sih Sama kayak saya atau ke Anas? Takut saya, kasihan nanti bapak tiba-tiba sakit. Tahu nggak? Aduh, kita itu kayak terenyuh ya ngelihat Pak Prabowo apalagi ngomongnya pas jujur ngusap sekali. pakai tisu itu Kak. Ya ampun, saya Makanya ketika teman-teman tanya apa hasilnya, saya sudah tidak fokus. bingung. Beliau bicara apa tuh saya tidak dengar lagi, saya hanya melihat kejujuran dan keikhlasan beliau. Untuk mengatakan sebenarnya berat sih, kayaknya dia bilang itu beratnya mungkin beban negara jadinya banyak sepertinya, dan dia beban juga ke guru karena sudah janji. Dan memang prioritas program prioritas Pak Prabowo itu kan pendidikan. Pak. Iya, ya. pendidikan. Jadi 60% anak-anak ya, itu 30%. makanya kenapa ada makan gratis untuk anak-anak, makanan sehat. Nah, itu kan memang generasi Indonesia itu mau dibangun gitu, Kak. Tapi sepertinya tahun lalu kalau Pak Jokowi kan memang infrastruktur. Tapi karena sekarang sudah 2 periode dia infrastruktur sudah bagus, makanya Pak Prabowo mungkin lagi ke pendidikan toh. Iya, jadi saling melengkapi ya Kak ya, saling melengkapi. Jadi sepertinya begitu. Jadi kita optimis saja, mudah-mudahan pemerintahan sekarang ini jauh lebih bagus. Iya, bagus lah pastinya. Pasti bagus. Oke. Sayang kita nggak ketemu wakil. Iya. Kita mah ngejarin mayortin doang. Tapi nggak apa sih. Aku tahu, saking excitednya ada salah satu teman kehilangan tas. Iya, ya ampun. Dia itu, lupa. Aduh gimana? Dia lupa tasnya tuh ada di bawah kursinya, dia lari kejar Sampai mungkin sampai nangis. Kita cuman Iya tahu. lihat. Dan Sampai nangis. Lucu sekali.
Oke, next Kak. Setelah itu kita pulang. Kamu tahu kebiasaan kami, karena bisnya lama, antrian sampai kloter 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7, seperti jemaah haji kan. Iya, betul. Kayak kami jalan pintas naik taksi online. Masih Grab. Kita datang lebih dulu tuh sampai akhirnya. Bagaimana Kak, capek loh. Kita tunggu seharian. Tapi Kita memang nggak berjuang makan, sih. tahu nggak? Gara-gara makanan kita di mobil. Iya, di bis itu. Kita nggak kepikiran. Tapi untungnya hotel kita dekat dengan Iya, malamnya itu kita sudah kelaparan, jadi makanya kita izin panitia kami duluan, kami mau makan. Ternyata makan malam juga di mobil. Akhirnya kita beli sayang. tapi itu nikmat sekali sih, soto. Iya sih, aku enak lagi ayam bakar enak. Jadi kenyang. Terjangkau ya Kak harga di sini ya? Lumayan Bagaimana sih. dibandingkan dengan di Papua? Sama sih Sama kayaknya, ya, iya. relatif ya. Nama Mereka harga sudah tuh tahu. relatif. Mereka seperti sudah tahu kalau kita dari jauh dan Relatif nggak mungkin harganya mereka juga. kasih harga. Oke, Itu ya. next Kak. Terus Berikutnya, itu hari besoknya. ketiga. Hari ketiga kita materi Materi simposium. ya. Itu teman-teman yang sudah terpilih dia berbagi praktik ke kami. Ya, berbagi. Ingat. Berbagi praktik baik. Jadi praktik baik yang sudah dilakukan di sekolahnya, kemudian dipresentasikan di depan kami. Itu kata kunci dari kita. Kita kan guru dedikatif. Jadi dedikatifnya itu bukan hanya orang-orang yang ada di pinggiran, tetapi kita yang di kota juga bisa. Dalam bentuk pelayanan kita kepada anak-anak. Oke, siap. Jadi jangan takut. Itu. Jangan takut itu saja. Iya. Jadi dedikasi itu luas sebenarnya ya, bukan hanya kita Bukan hanya kita yang tinggal di pojok di ini apa? Di pelosok. Bukan daerah 3T. itu. Bukan hanya 3T. Tetapi juga kita yang ada di kota, tapi meskipun kota dengan banyaknya fasilitas, tapi ketika anak tidak bisa menggunakan fasilitas itu dengan baik, sama saja. Jadi itu juga termasuk dedikasi kita bagaimana. Jadi teman-teman yang di kota jangan takut untuk mendaftar tahun depan. Oke, mudah-mudahan tahun depan ada ini Kak. Perbedaan ya. Mudah-mudahan mereka dari disahkan. request dari teman-teman gitu. Kita usulkan supaya penilaian lebih ini. Mungkin diambil 2-2 atau 3-3. Dari itu toh. Tapi harus jelasin nominasinya dedikatif 3T sama dedikatif yang Nah, betul. Itu hari ketiga kita selesai dengan makan ayam bakar dan soto. kapan tuh? Ya hari ketiga itu setelah ini tuh. Oh bukan, sorry itu hari kedua ya. Hari ketiga kita makan dan kita full di Gala dinner ya? Itu kan malamnya Kak? Oh hari Iya kan hari ketiga. Hari ketiga. Kambing guling guys. Saya pikir ini apa sih tulangnya kayak estetik banget. Estetik banget gitu. Kamu tahu, namanya orang desa guys. Di situ kita mengenal secara pribadi Bapak Aska. Ternyata dia adalah anak muda yang jago yang. Saya sudah posting beberapa klip videonya dia lagi nyanyi lagu Tipex. Keren banget sih. Powernya itu dapat Kak. Sampai teman-teman juga ikut cingkrak-cingkrak ya. Aku sempat berfoto, tapi belum. Kakak ikut cingkrak-cingkrak gak sih? Oh jelas. Oh kalau Pak Direktur yang nyanyi aku jingga-jingga, kalau yang artis saya kok. Apa dia senang lihat kita tuh. Asik. Itu Pak Aska bagus. Oke. Itu kita gala dinner sampai jam 11. Sampai jam. Tapi itu sebenarnya masih berlanjut loh Kak. Cuman kita sudah capek ya kita langsung. Ya, kita yang sudah capek, teman-teman ikut sampai jam 12 sampai diusir sama hotel. Enggak lah sembarang. Enggak, maksudnya disuruh istirahat, nanti kan besoknya nah. Karena besoknya itu harus ketemu Pak Menteri lagi sebenarnya Kak. Tapi yang datang wakil. Nah, kita lanjut ke hari ke 4. Jadi di hari keempat ini kita semua dikumpulkan di Syahid ya, di ya, Grand mau Syahid. dari TK, SD, kepala sekolah, pengawas, SMP, SMA, SMK, jadi satu lagi. Sama seperti di hari kedua tadi. Ya kan? Nah, Tapi ini lebih privat ya. ini apresiasi. Jadi kita bertemu dengan siapa? Direktur, Wakil tau Kak? Dirjen, Oh iya Dirjen PTK, Ibu Nunu Ibu Nunu, Suryani, sama Wakil Menteri. Menteri Kemendikbud, Kemendikbud. Kementerian Pendidikan Menengah, anak dan menengah ya. Kemendikbud. Ya, wakilnya. Jadi bukan Pak Menterinya. Pak Menterinya, tidak tahu kemana. Saya belum telepon.
Jadi itu dapat apresiasi. Jadi teman-teman, itu yang kita bilang tadi, kita di sini sudah tidak lomba, cuman di antara kita pasti ada yang terbaik. Jadi kita sudah yang terbaik dari provinsi kita masing-masing. Jadi di antara itu kan pasti ada yang terbaik lagi. Itulah dipilih, diapresiasi itu. Tapi saya sih sampai di sini saya sudah bangga. Apalagi sudah dapat uang saku. Terima kasih sekolahku. Terima kasih BKP Papua. Terima kasih BKP Papua. Terima kasih pemerintah Nabire Provinsi Papua Tengah. Ya, kita tunggu ya uang sakunya. Oke itu ya. Berarti habis. Dan tadi malam puncaknya adalah kami mendapatkan teret sertifikat kami ada. Iya sertifikat ya. Kita dapat sertifikat. 4 lagi pengganti uang tiket. Terima kasih. Terima kasih. Dapat uang capek. Terima kasih. Sebenarnya capek gak sih kak? Happy. Capek sih bener. Terasa kita spa yuk. Habis ini panggil orang spa. Oleh. Kita mau spa dulu guys. Tapi aku mau ke salon perbaiki rambut. Is yang mau pulang ke Jogja. Yang bagus saya ke Jogja atau Jakarta ya? Hah? Di sini saja. Ya salon di sini. Belum ada waktu kan? Iya kak. Ayo. Oke. Berarti- Oke guys, kita mau lanjut ke acara kita. Hari ini mau kita memanjakan diri. Kita mau spa. Enggak deh. Spa Tanah apa? Abang ada nggak? Iya dong, Mas Ada? Solis. Ada? Enggak tahu ya? Ya kita cari aja. Cari aja. Oke guys, sekian ya cerita kita tentang serunya Jambore HGN tahun 2024. Mudah-mudahan kalian terbakar semangatnya untuk mengikuti jejak kita. Oke. Sip. See you. Bye.